Monggo Kang Haji Agung, monggo Kang Haji Agung. Monggo. Silakan Kang Haji Agung. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita pengen sharing-sharing aja karena pengalaman ini patut di-share ke teman-teman karena setelah itu kami memegang misi untuk bahwa haji itu semudah mungkin. Karena mengingat di sana itu hampir semuanya kegiatan fisik. Itu ya karena kami masuk ke sana kan dalam format separuh bekerja. Jadi separuh bekerja di awal terus jadi kita hampir 2 bulan. Jadi kita paham mulai dari ujung sampai ujung. Terus beberapa kegiatan kita itu keliling dari sektor ke sektor. Kalau jamaah haji reguler itu dia ada pembagian wilayah. Jadi nanti ada sektor 1 sampai 11 kalau nggak salah. Ada 11 sektor dan masing-masing sektor itu nanti ada berapa tower, berapa inilah. Karena kita ada di catering yang berurusan dengan bumbu dan lain sebagainya, jadi kita kadang mantau keliling untuk ke sektor dan sektor to sektor itu. Jadi haji yang tahun ini itu haji full lansia. Jadi betapa, kalau saya bahkan ya karena mereka nunggunya sangat lama sekali. Jadi berarti yang 2 bulan itu enggak ya? Enggak katut ya? Siapa? Yang 2 bulan. Karena kan lansia. Kenapa yang 2 bulan itu enggak katut untuk haji ini? Oh tenang aja Kang, tenang aja. Tenang aja. Ini biasanya Kang Iwan yang paham nanti. Haji 2 bulan. Haji 2 bulan. Ada. Lanjut. Iya, aku ya paham. Enggak saya sebutkan nanti saya kena pasal nanti. Monggo. Nah itu karena posisi-posisi itu kan kadang kita kasihan sepuh itu sampai ya banyak hal yang akhirnya terkendala dengan fisik karena tiap hari harus kegiatan karena dari sektor ke Masjidil Haram itu juga tidak dekat, ada yang 2 kilo, 3 kilo gitu. Ada yang cuma 1 kilo gitu ya, itu variasi dan menuju ke situ juga butuh effort. Yang paling krusial adalah ketika sepuh itu gampang blank. Jadi banyak orang yang hilang di jalan gitu. Beberapa kali juga bantu untuk kembali ke maktabnya atau ininya. Jadi dari situ yang lagi kita kulik lagi bahwa haji itu bisa dari mana saja. Artinya apakah kita harus mengikuti prosedur pemerintah atau kita ada yang plus, ada yang reguler, ada yang jalurnya pun banyak ternyata. Begitu kita paham itu ternyata jalurnya banyak. Visanya juga macam-macam, ada yang kemarin sempat heboh dengan visa yang ziarah dan lain sebagainya, yaitu ada ceritanya sendiri, cuman kita tidak membahas ke arah situ, tapi lebih kepada bahwa alternatifnya banyak sekali. Jadi alternatifnya banyak sekali. Kami pun juga karena banyak bertemu dengan orang juga, mulai dari yang kita banyak sepedaan juga ya teman sepeda ya TKI itu juga kita karena banyak bekerja di wilayah yang sama ya. TKI yang mulai yang legal sampai ilegal itu juga ada. Terus kita juga yang ke mewah juga ada karena kita sempat bertemu beberapa orang di hotel yang benar-benar semalamnya saja bisa sampai 70 juta. Itu luar biasa untuk berhaji itu. Jadi source-nya mulai sing duit sampai yang randu duit kan. Yang terakhir yang sangat kita menarik adalah di sesi terakhir kita itu ketemu, kalau di Madinah kita ketemu yang pesepeda itu yang cukup viral itu yang berapa 7 bulan. 7 bulan dia dari Lampung. Assalamualaikum. Kita lagi dengan Mas Abdurrahman dari Lampung, bersepeda dari Lampung ke Saudi. Berapa bulan Mas? 7 bulan perjalanan dan posisinya 2 bulan di Iran. Jadi efektif kurang lebih sekitar 3-4 bulan lah ya. 5 bulan lah. Luar biasa, ini motivasi yang luar biasa yang kita bisa ambil. Dari Lampung terus masuk lama di Iran dia sampai di 2 bulan baru masuk ke Mekah sebelum Ramadan. Jadi dia tuntas sampai Ramadan, masuk sampai haji, sampai ke Madinah juga. Lah ada yang cukup unik yang waktu itu cukup menyentak kita. Ternyata ada tuh jalur yang semacam ini. Jadi
orang ini yang cukup mengagetkan kami berdua karena kami dari setelah prosesi itu dari Arafah ke Mina itu kebetulan kami jalan tuh. Iya. Jalan dan cukup ya luar biasa karena ternyata hal-hal yang membuat kontemplasi kita ada di wilayah itu. Bagaimana kita melihat orang-orang yang istilahnya uwes-uwes zaman sekarang. Jadi mulai dia dorong ibunya, bagaimana dia dorong bapaknya, bahkan sampai temennya yang terkapar itu dimasukkan tempat sampah yang gede-gede kan ada rodanya tuh didorong itu sampai selesai, sampai kayak gitu ya. Orang yang nggak kuat di jalan ya bergelimpangan ya kita lihat juga ya di situ. Memang benar-benar sesuatu yang sangat luar biasa berat. Walaupun versi bis juga ada yang naik bis, ada yang terbaru itu murur itu juga ya itu juga solusi juga. Jadi ininya banyak lah. Ketika kita ketemu orang itu dari Kepulauan Riau ya Mas, Kepulauan Kepri, Kepri, tapi asalnya ternyata dari daerah Tuban atau mana gitu. Dia sama istrinya, dia berangkat dengan menjual segala macam dengan kerja serabutannya. Dia masih muda sih, memang masih muda, cukup pintar juga orangnya. Karena paham, dia mempelajari detail tentang dia masuk harus pakai visa apa, ini apa gitu. Lah, orang ini menjual mulai dari kalung istrinya segala macam dan dia masih punya anak kecil-kecil. Yang satu dititipkan temannya, yang satu dititipkan mertuanya. Lagi luar biasa. Dia juga 2 bulan lebih, saking dia harus pindah-pindah. Dia dari Kepulauan Riau ke Malaysia, lewat Malaysia, naik sepeda ontel, boncengan karo bojone. Luar biasa, itu sudah memakan seminggu lebih gitu. Gak kuat, sepedanya dibuang. Tinggal dia naik jalur darat dari Malaysia ke Thailand. Thailand baru terbang masuk Qatar atau Doha, lupa. Tapi masuknya lagi kembali ke Jeddah. Dengan berapa duit yang dia bawa sebagai uang saku? 1,5 juta. Tapi orangnya sudah los-losan. Luar biasa. Tawakal tingkat tinggi dia. Los-losan tidur dari WC ke WC. Kalau di sana kan di Masjidil Haram WC-nya kan gede-gede. Dia tidur dari WC ke WC terus sempat masuk ke pemukiman kaburan dan kena sweeping. Di sweeping itu jadi sampai sweepingnya karena di situ banyak pelanggar ya yang masuk dengan melanggar itu. Sampai kamar itu dihajar pakai gerindo itu. Gerindo, dia kamar keempat, gerindonnya tekan kamar ketelu itu wis kesel. Selesai dia dan dia selamat gitu loh, akhirnya masuk ke haram aja dia biar lebih aman gitu. Iya betul, dan masih kita tanya, sudah ada tiket pulang? Bingung juga dia. Saya hanya punya tiket pulang dari Riyadh sampai Singapura Mas. Luar biasa. Terus jalannya ya nanti naik ferry. Kalau duit naik ferry kelihatannya sudah ada. Cuman dia mau ke Riyadhnya lagi itu butuh waktu. Mau diajak ke Madinah wis rantai duit. Dia sudah sampai di situ saja tapi total luar biasa dia los-losane gitu. Dan itu membuat kami tersadar bahwa ya ini tidak hanya endingnya memang tadi seperti kata yang Ustadz bilang bahwa ini panggilan. Tapi buat kami ini sesuatu yang layak diusahakan. Jadi sama seperti halnya kalian pengen punya rumah, kalian punya cita-cita bisnis, pengen punya A, punya B. Haji itu juga sama. Jadi kalian mau ambil yang dari sisi mana gitu loh. Ambil dari sisi mana. Kalau sekarang taunya hanya nabung, ya apa-apa, tabung dulu gitu. Tabung dulu karena itu memang kan sering ada cerita itu yang berapa puluh tahun nabung, haji berapa puluh tahun. Ya itu karena memang usaha gitu loh. Perkara baru dipanggil dan lain sebagainya itu urusan yang sudah berikutnya. Tapi bahwa niatan kita untuk menabung, niatan kita untuk mengusahakan, niatan kita untuk bahasanya memberikan ambience-nya itu ya harus dikejar. Itu harus dikejar karena itu sesuatu yang physically yang tanpa hal-hal semacam itu juga untuk nyambung ke keajaiban yang lain juga bakalan sulit gitu. Kalau saya lebih menganalogikannya bahwa antara kesempatan dan persiapan gue kudu ketemu. Nek dohirnya seperti itu. Nek ra ketemu ya bablas wae gitu. Jenengan punya kemampuan atau ini tapi nek kesempatan ra teko mbok ditunggu sampai jedeng ya enggak bakal ketemu. Tapi antara kesempatan sama persiapannya itu kudu pas. Kesempatannya teko kita nggak siap ya lewat begitu saja. Kita siap tapi kesempatannya ra teko ya jauh lebih banyak gitu.
Bahkan banyak yang duit ini semuanya ya kesempatannya nggak datang gitu. Nggak berangkat juga, bahkan ditekoni yo piye dan piye saja gitu. Mendang mending gitu. Mendang mending gitu. Ya karena memang di situ butuh tadi kumpulan ragat, kumpulan semangat, kemampuan dan lain sebagainya. Itu harus jadi satu. Jadi kita harus menganggap bahwa itu bukan sesuatu yang terlalu sulit dan tidak bisa ditembus. Walaupun dengan segala macam regulasinya itu bisa ditembus. Bahkan yang negara-negara tetangga banyak yang jalan kaki loh. Luar biasa kan. Luar biasa itu. Banyak yang jalan kaki. Kita sempat masuknya kan naik bis. Itu orang sudah jarak 10 kilo, sudah ibu-ibu sepuh, badannya non sewu agak gemuk dan lain sebagainya. Walaupun tekan tengah itu tumbang gitu. Tapi kadang kan dia didampingi sama anaknya atau siapapun itu ya sampai digeledek. Pakai kursi roda itu yang nanti kursi rodanya hilang karetnya itu. Sampai meletot-meletot, yuk jalan gitu. Padahal itu abotnya luar biasa itu. Beratnya luar biasa. Jadi di situ kami belajar bahwa apalagi ketika zaman Rasulullah itu betapa itu memang mengerikan sekali. Karena kita sangat dibatasi oleh waktu. Dari Arafah ke Musdalifah itu harus dalam waktu sekian istilahnya setengah malamnya lah. Dan itu kalau zaman dulu saya memang membayangkannya sekarang sudah ada pedestrian gede gitu, kita tinggal jalan mau kuat-kuatan wae gitu. Tapi zaman dulu ya bagaimana yang tahun-tahun mungkin tahun nenek moyang kita tahun 70-an, tahun 50-an itu ya benar memang orang haji ya waktu itu didoakan memang ora bali, enggak sampai pulang ke rumah karena memang sesuatunya itu berat. Dan kalau sekarang optionnya banyak sekali. Kamu mau pakai option istilahnya koper atau ransel gitu, atau bahkan ranggowo loro-lorone itu juga bisa gitu. Itu juga bisa. Kalau kakak saya haji melalui karena dia beasiswa di Inggris, dia masuk dari sana dan itu tanpa antri, Jadi daftar ya wis besok mangkat gitu, Dok. Ya karena memang masing-masing negara akan butuh ininya sendiri. Yang kemarin viral dari mana Korea gitu. Terus dibanding-bandingkan maktabnya mewah, sing Indonesia kayak gini gitu. Ya itu akhirnya balik ke situnya adalah opsi bahwa kita akan menempuh jalur mana gitu. Dan kita masuk ke Arafah dengan jalur lokal karena kita sempat kerja di sana, kita pakai istilahnya tasreh lokal gitu. Jadi dari situ buat kami ya kami harus saling menguatkan ketika di jalan guys kayak wong linglung gitu sudah ya karena memang panasnya segitu berjalan segala macam di Arafah itu 51,2 ya Mas 51,2 jadi kita maktab bawah pohon wes gelar ini ya karena kita melalui jalur lokal jadi tapi ya di situ ada maktab ininya tapi karena saking penuhnya saking ininya ya kita cari aman lah di luar saja supaya enggak terlalu berdesak-desakan karena benar-benar koyo pindang enggak dijejer gitu. Itu sih mungkin sementara mungkin nanti bisa sambil bertanya atau mungkin Mas Iwan bisa menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Yang menjadi terharu Kang ya. Saya tuh tidur karena ya wong jenenge bujang turu. Sendirian. Mau nemeni. Jangan. Tanya. Ya aku jawab mau nemeni. Nggak. Ya sudah. Aku tiwas deg-degan ngadeg aku. Ngadeg semangatku. Ada telepon dan kaget saya. Dan ketika saya buka ternyata video call. Allahu Akbar. Dan terima kasih itu doa yang langsung disampaikan beliau di tempat Arafah. Tak dongake Kang, ndang lek rapi. Langsung tek. Ingat dari Kang Agung tadi menyampaikan ada niat kesempatan dan keselarasan. Kudu bareng. Wis ono kok randang dilakoni. Nah, kata-kata bijak ini sebelum saya simpulkan saya ingin Kang Evan gedor dulur-dulur yang ini
Uniknya Kang Evan, tadi sudah dengar Kang Agung menceritakan dari komunitas sepeda. Kami di sini ternyata juga banyak komunitas sepeda dan kami hanya bisa menjalani kurang lebih 200 kilo sampai 50 kilo dan sampai Siska. Kalau kami orang Semarang mengatakan Siska. S menjadi 5, 1K itu adalah 15 itu adalah 15 kilo kilometer. 15 kilo putar Semarang tok gitu. Ujungnya Soto. Monggo Kang Evan, kami ingin dengar Kang Evan ngulik tentang jenengan berangkat ke sana itu sampai jenengan dan Kang Agung video call. Nak aku meh cengeng nang kene kita ning aku cengeng nang kono mau jenengan telepon meh cengeng nang isin Kang. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah hari ini kurang lebih 2 bulan ya dengan Mas Agung saya meninggalkan Santren Delik mencari kitab lah ke barat dan ini kembali lagi tanpa membawa kitab tapi membawanya souvenir. Itu bedanya orang mencari kitab suci sama mencari oleh-oleh. Nah tadi Mas Agung sudah sedikit cerita, saya mungkin hanya menambahi baik cerita pesepeda dan lain sebagainya. Banyak kok sebetulnya orang yang bersepeda ke Mekah, Kang. Yang enggak saya nemu itu yang numpak becak. Nah mungkin kalau itu ada yang bisa ke sana mungkin lebih viral lagi ya. Becak itu belum ada. Kalau sepeda jalan kaki terus naik motor banyak, sudah banyak. Dan kita ketemu, kita sempat tawarkan untuk nginap di tempat kita juga. Setiap kali ketemu yang rodo aneh-aneh, kayaknya perlulah kita kulik terus kita masuk ke situ. Saya mungkin akan bercerita karena tadi Mas Agung sudah cerita tentang pengalaman. Barangkali teman-teman ada yang penasaran, sebetulnya saya bisa nggak sih berhaji di usia muda? Itu kan menjadi banyak pertanyaan ya. Mau cerita bagian ini atau yang goib-goibnya? Ini suara kan? Dua-duanya. Ini suara goib aja. Goib aja ya. Malam Jumat Kliwon lagi ya. Oke. Kalau mau cerita dua-duanya ada banyak. Tapi yang pertama gini. Tadi Ustaz menjelaskan tentang panggilan haji. Saya mendefinisikan sama Mas Agung ketika kita merenung ketemu banyak orang juga di sana. Ada yang orang nggak ngarep-ngarep kaji, mangkat kaji itu ada juga ternyata. Orang tuanya meninggal, akhirnya dia harus berangkat, masih muda sekali. Bapaknya nggak jadi berangkat karena sakit juga, akhirnya dia berangkat. Saya lihat nggak mood gitu. Kamu kok nggak happy haji? Wah saya masih pengen main, saya nggak kepengin haji sebetulnya. Lah terus gimana? Ya sudah tak lakoni aja, yang penting selesai pulang, saya laporan sudah haji. Ini kira-kira gimana? Dipanggil atau terpanggil atau enggak? Lalu ketemu Nyun Sewu orang yang sangat sepuh yang sebetulnya kalau di istilah kesehatan kalau demensia kan sudah nggak boleh ya Tat ya. Ini lolos secara kesehatan dan akhirnya sampai sana jadi renggan semua anggota haji dan hilang itu udah bolak-balik sampai akhirnya sudah hajinya di kamar saja. Sampai wukuf dibawa keluar sebentar masukin ditelepon keluarganya gimana ini ya sudah Pak kalau meninggal di situ keluarga ikhlas gitu malah masrah kayak begitu itu juga ada. Ini jane anak kurang ajar bapaknya si mabrur anaknya sing durhaka. Ada berbagai versi. Akhirnya kami menerjemahkan ada namanya haji pertama adalah dipanggil karena memang sejak zaman Ibrahim alaihissalam terus kemudian Rasul kan sudah memanggil ya. Untuk semua berhaji dipanggil ini kayak nikahan undangan udah sebar. Kang Tur dipanggil, semua ini dipanggil. Semua yang pernah syahadat mengaku Islam ya dipanggil. Lalu kemudian terpanggil. Setelah dipanggil karena itu milik semua orang, yang kedua adalah terpanggil. Terpanggil ya aku mangkat raya. Nek mangkat ki neng nikahan ki apa wae? Oh kudu sedia kendaraan, mungkin waktu, mungkin juga amplopnya atau hadiahnya terpanggil. Istilah kita ya mungkin bersiap secara materi, fisik, daftar mungkin dan lain sebagainya. Lalu ketika itu sudah semua, baru ada panggilan. Jadi dipanggil, terpanggil, lalu terakhir ada panggilan. Kang Tur dipanggil berangkat tahun ini karena lengkap, ya kan?
Nah, jadi ada 3 versi ini yang perlu kita terjemahkan. Sehingga tidak magic banget orang, walaupun benar secara keseluruhan adalah tadi panggilan, tanpa dipanggil Allah nggak mungkin kita ke sana. Tanpa kalian dipanggil Allah tidak mungkin juga hadir di sini. Tapi kalaupun kita terjemahkan versi Santren Delik, mungkin 3 itu akan menolong kita menerjemahkan dengan sederhana. Sehingga bahwa yang sudah berangkat belum tentu lebih baik. Yang belum berangkat bukan berarti Allah tidak suka atau tidak memanggil. Itu tidak. Saya kurang pas soalnya ketika orang menganggap wah sing wis haji wah luwih top. Berarti Allah itu sudah lebih sayang. Lebih memanggil dia duluan kira-kira gitu kan. Padahal ada ustadz-ustadz di sebelah-sebelah saya yang solehnya minta ampun belum berangkat. Karena memang belum mendaftar. Itu kan perkara yang berbeda, ya kan? Jangan juga, oh kalau ini sudah, ini sudah petugas haji tahun 2004 ya Tat ya, 2010 atau berapa kali, sudah hafal kalau di sana, sekolahnya di sana. Lalu kemudian ada juga ini versi di masyarakat tentang persepsi tadi dan saya tidak sepakat itu, akhirnya saya coba bongkar, ternyata tidak semua orang yang berangkat ke Mekah itu happy. Tidak semua, saya pastikan dan saya melihat sendiri bukan dari katanya. Ada berbagai versi tadi. Oke, itu mungkin cerita awal. Cerita yang kedua adalah ada bagaimana sih caranya menuju ke sana. Karena kan ada syarat haji, rukun haji dan wajib haji. Ustadz tadi tidak mendetailkan tapi kira-kira adalah yang namanya syarat ke sana ya ada berbagai macam kan syaratnya ya daftar, punya porsi segala macam ataupun mungkin juga secara fisik, balik segala macam. Lalu rukun ini hal yang tidak boleh ditinggal. Jadi salah satu rukun haji adalah wukuf sekalipun kita sakit kita akan tetap diantar menggunakan ambulan ke sana. Untuk yang versi reguler, haji plus dan furoda. Untuk versi yang ziarah ya order sendiri semua, cari ambulan sendiri, cari tempat sendiri segala macam gitu. Jadi kenapa kemarin heboh visa ziarah ditangkapi gitu ya Tat ya di Indonesia ya, karena kita nggak banyak ngupdate itu. Apakah betul seperti itu? Betul. Jadi bagi yang menggunakan visa ziarah mungkin logikanya gini, yang tidak boleh masuk tanpa visa haji adalah ke Mekah. Kalaupun tidak boleh harusnya kan seluruh visa nggak usah dikeluarkan kecuali visa haji ya. Tapi kan Arab ada banyak. Ada Riyadh, ada Jeddah, ya kan ada namanya Madinah. Ada banyak sekali provinsi-provinsi itu. Yang tidak boleh adalah kita masuk ke Mekah karena itu area haji. Jadi kalau jenengan orang Malaysia gitu mau datang ke Indonesia, larangannya di Jakarta, masa masuk ke Kalimantan visanya nggak boleh? Kan boleh dong. Jadi kalau kita visanya ziarah masuk ke Mekah, ketangkep, tidak diapa-apain, hanya dibuang ke Jeddah ke sebelahnya. Kalau dikeluarkan dari kota Mekah. Jangan nih masuk ke kota Semarang nih kira-kira. Di sini ditangkap ya dibuang di Ungaran. Nanti jangan melipir masuk lagi boleh. Ketangkep lagi ya buang lagi. Gitu aja terus sampai bosan. Nanti saatnya ini saya berani clear seperti ini sekalipun nanti ada Kemenak segala macam menentang saya bisa jelaskan. Apakah haji yang non reguler itu betul-betul mengambil porsinya reguler sehingga kabarnya yang reguler menjadi tempatnya sempit segala macam, pernah dengar seperti itu ya? Tidak, karena seperti kami menggunakan maktab untuk orang lokal Arab Saudi. Jadi kalau Indonesia tempat di Armusnanya itu di sini, di Arafahnya, kira-kira di wilayah nomor 1 nih di sini. Yang untuk orang Bosnia mungkin di sebelah, untuk orang Afghanistan, untuk orang Perancis, Amerika itu ada di sebelah-sebelah, untuk orang Arab ada di sana. Kalau saya tempatnya di sana, bagaimana saya merusak yang ada di sini? Kan saya nggak bisa mengakses ke sini. Kan logikanya begitu ya. Jenengan punya tiket konser yang ada di festival, terus kemudian samping kanan, samping kiri, atau mungkin di VIP gitu ya.
bagaimana logikanya kalau kalian tiketnya festival terus merusak yang VIP? Nggak logik ya. Ini yang perlu disederhanakan. Cara berpikirnya bahkan di Kemenak atau apapun menerjemahkan yang mungkin perlu disederhanakan lagi cara terjemahannya. Di beberapa vlog juga begitu. Ini yang kurang tepat. Jadi kalau kalian mau pergi berhaji tahun depan, cek tiket pesawat, sederhananya gini. Ini bukan rukun tapi syarat ya. Syarat menuju ke Mekah, belum syarat haji. Bisa saja ke Mekah tidak berhaji, bisa saat musim haji. Kalian hanya tidur-tiduran di hotel, tidak usah ke Armusna, Arafah, Mina, Musdalifah. Bisa, nggak ada masalah. Yang bisa masuk ke sana itu harus memiliki tasreh, namanya tiket. Atau tasreh itu bahasa ininya apa ya? Surat izin lah gitu ya. Surat izin atau tiketnya. Kalian mau lihat Coldplay nih ke Jakarta, sudah ada nih biaya perjalanan, pesawatnya, nginepnya di dekat-dekat tempat konser. Tapi tidak punya tiket konsernya, ya nggak bisa masuk. Oke? Nah, bagaimana cara mendapatkan itu? Nah, ini yang mau dibongkar di sini atau offline? Karena nanti ada yang komplain di luar sana. Mungkin itu bisa merusak bisnisnya tour travel ya. Karena kami dengan Mas Agung 2 bulan saya keliling dari mulai sektor 1 sampai 11, ada 170 hotel Indonesia memang tugas kami keliling, ada 57 dapur di Indonesia itu kami juga masuk ke sana. Jadi kalau sama mutawif sama petugas haji yang lain yang hanya ngurusi satu lokal mungkin lebih hafal kita. Sampai ke tukang ojek orang Maduranya di mana kami hafal lah kalau di sana. Jadi besok kalau kami mau haji ke sana, saya bisa guiding dari sini by phone. Lagi hilang link bagian di Azizia atau mungkin di Utopia atau di mana, oh premannya di sana ini, kamu kontak ke situ aja nanti biar diantar pulang. Itu mungkin kami sudah hafal sampai hari ini. Nah itu yang kemudian menjadikan bahwa nanti kita bahas karena menuju ke sana ada visa, menuju ke Arab Saudi ya, bukan menuju haji, itu ada visa ziarah, ada visa haji itu sendiri yang dikeluarkan oleh Kemenak. Tapi khusus reguler, haji plus dan furoda. Lalu kemudian ada visa turis, lalu kemudian juga ada visa ambil atau visa bekerja. Kami menggunakan visa bekerja. Jadi sampai sana kami bekerja. Identitas kami orang bekerja. Ketika di scan kami orang bekerja. Kerjanya di mana, nginepnya di mana itu harus ada datanya. Lalu kemudian ada visa apa lagi ya Mas Agung ya? Visa ziarah, turis, umroh, terus semua visa dikeluarkan. Jadi posisinya di hari itu kami bingung. Kalau memang tidak boleh kenapa dikeluarkan semua ya? Karena yang tidak boleh adalah masuk di Mekahnya. Jadi kalau kalian pakai visa ziarah, izinnya kan ziarah. Ziarah itu tidak bisa naik pesawat dari sini langsung ke Jeddah, ke Saudi. Harus transit dulu di beberapa negara. Makanya ada haji yang lewat mana? Lewat Malaysia gitu kan sering dengar. Atau lewat Singapura atau lewat mana itu namanya ada proses namanya transit dulu di 2 negara. Biasanya ke Dubai dulu baru besoknya ke Jeddah. Sampai sana boleh, nggak ada masalah. Yang nggak boleh adalah masuk ke Mekah. Kalau sudah namanya closing gate. Nah kalau sudah ke sana posisinya sudah ditutup, tidak diperbolehkan masuk ya jangan keluar-keluar. Nah intinya kalau mau masuk ke area haji namanya adalah Arafah, jangan bayangkan kayak kita hanya masuk ke sebuah lapangan kecil. Itu ada 3 juta orang di sana yang posisinya hari itu semuanya pakaiannya satu warna, putih bagi laki-laki ya, yang perempuan itu satu warna, berbagai bentuk, berbagai negara yang nggak ada urusan sama sekali dengan kita semua. Jadi ketika kita masuk ke ke Arafah itu, disitulah kalian dibutuhkan tiket. Tapi yang tahun ini kemarin jam 12 siang sudah dibuka, jadi bisa masuk. Jadi posisinya bebas, sudah bisa masuk. Jadi kalau kalian kemarin berhaji terus kemudian nggak punya tasreh, jam 12 masuk bisa. Gitu. Itu kurang lebih dan kita punya cerita tentang kebanyakan di Indonesia naik bis. Kami versinya jalan kaki kurang lebih
total jalan kaki kita di sana 490 kilo. Untuk jalan hanya di Armusnanya sekitar 40 kilo yang malam hari itu. Ya, itu. Kira-kira gitu dulu. Oke, tepuk tangan dong. Aduh. Unik juga ya Mbak Nisa. Kita ngobrol-ngobrol asik mana saya. Malam hari ini kepikiran nggak kita berangkat ke sana? Kita loh ya. Saya sebut kita loh ya. Kita berarti berdua. Loh ya mestilah, masa ngajak pasanganmu. Jangan, pasanganmu tinggal aja di sini. Aku sendirian kok. Oke, asik ya. Nisa mau kurma? Boleh. Karena kamu udah manis, kurmanya nunggu ya. Dulur, saya ingin dengarkan satu tembang dari, kalau boleh satu tembang yang kedua. Silakan dari Tangguh Gustik. Akan kami bagi kurma dari sana dan juga air minum Zam-Zam. Nanti merasakan nikmatnya kurma dan air Zam-Zam ini dari haji sing mangkate mbuh piye mau agak mudeng. Tapi aku tetap jenengan ingin mendapatkan berkah manfaatnya. Moga dulur dibantu dan Tangguh Gustik nyanyikan 2 lagu. Jenengan rentuk mangan kurma sik. Sekali lagi tepuk tangan buat yang hadir di sini semuanya. Wow, alhamdulillah ini asli.